Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Johan Leonardo di Juna Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini saya akan bahas lagi untuk update dari EURUSD ya. Jadi ini untuk update pergerakan hariannya. Kalau kita lihat hari ini EURUSD itu terjadi penurunan kembali, dan penurunan ini lebih besar daripada penurunan kemarin. Kenapa? Karena kemarin itu terjadi rejection. Dan kalau kita perhatikan, dia tidak bisa menutup di atas height yang sebelumnya. Yang dimana kalau misalkan kita perhatikan di sini, itu masih terjadi structure untuk dia turun ya. Struktur dia turun itu masih sangat terlihat di sini di candle daily-nya. Dan biasanya kalau dia udah turun, kalau kita perhatikan di sini, ini ada candle besar, ini ada candle besar juga. Lalu besoknya itu ada candle kecil lagi merah baru dinaik. Tapi mungkin bisa saja berbeda untuk kali ini, dan itu perlu kita perhatikan besok itu bagaimana. Kita langsung masuk ke analisa hariannya. Ya, di sini kita singkat aja videonya karena hanya membahas untuk pergerakan hariannya. Kalau untuk pergerakan yang fullnya itu nanti ada di video mingguan kembali. Kita buka dulu untuk analisanya. Di sini mungkin kelihatan berantakan karena analisa ini kita gunakan untuk di time frame yang lebih kecil seperti time frame 1 jam dan juga 30 menit. Ya, di time frame 4 jam ini kita melihat bahwa si EURUSD ini sedang dalam masa penurunannya. Kalau kita gambar trendnya, kelihatannya trendline begini ya. Tuh. Nih, kita kelihatan kalau misalkan ini dia dalam trendline-nya. Jadi sebenarnya ini minor trend. Kalau untuk mega trend itu yang kuning ini, yang garis kuning ini, kita tahu bahwa EURUSD ini sedang dalam downtrend-nya dan membentuk mega trend. Untuk saat ini EURUSD ini sudah turun cukup rendah dari yang sebelumnya. Jadi penurunan ini juga ditopang oleh berita-berita negatif yang terjadi kepada si US ya kemarin, dan juga beberapa waktu terakhir ini banyak sekali berita-berita negatif yang menghajar market di USD ini. Ya, salah satunya itu adalah rencana atau isu-isu tapering yang akan dilakukan oleh AS pada bulan depan nanti. Lalu kalau kita perhatikan kembali di time frame 1 jamnya, ya jadi ini agak loading. Nggak tahu nih dari sore kemarin, dari sore hari ini ya, si trading view ini agak lemot gitu. Jadi kalau misalkan kita ganti chart itu, dia agak loading buffering dikit sebentar gitu. Kalau kita perhatikan sini EURUSD itu sudah mulai melanjutkan penurunannya karena dia tidak dapat menembus base yang ini kita buat ini, yaitu ada di harga 15383 sampai dengan 15579. Jadi dia nggak bisa menembus si 7579 ini ya. Kita lihat ya beberapa kali untuk mencoba menembusnya, cuma masih gagal. Ini belum diupdate. Saya baru ingat kalau misalkan base-nya itu udah baru. Saya ada update beberapa base di sini. Ya, khususnya untuk EURUSD ini udah saya update. Jadi saya tulis dulu sebentar. 5383. Oke, kita update di sini. Jadi untuk yang atasnya ini udah beda ya. Ini ada di 54, 56. Nah, jadi ini ada di 5456 untuk yang base atasnya. Jadi dia nggak bisa menembus 15456 ini, baru dia lanjut turun. Dan target penurunan dia itu sebenarnya ada di sini, di 15185 ya. Kita buat dulu di sini 15185. Nah, kita target penurunan dia di sini. Kalau dia masih melanjutkan penurunannya, dan tentunya kita berharap bahwa ketika dia menyentuh 15185 ini, posisi si EURUSD ini untuk segera melakukan reversal.
karena dimana kita tahu bahwa AURUSD ini sudah turun cukup banyak, sudah turun cukup banyak dan masih belum ada tanda-tanda untuk reversalnya. Oke, lanjut lagi. Kita perhatikan di time frame 30 menit. Oke, dia lagi loading. Ya, jadi saya juga nggak tahu kenapa si TradingView ini agak lemot untuk hari ini. Tapi biasanya sih nggak begini ya, padahal internetnya itu lancar. Cuma mungkin ada kendala di servernya aja, jadi dia cukup lemot ya untuk hari ini. Dia emang harus banyak bersabar untuk TradingView. Oke, jadi kan banyak juga ya sebenarnya sampai nunggu ini, banyak juga yang nanya saya untuk analisanya itu di mana dan melihatnya itu di mana ya. Saya lihat ini tuh di aplikasi TradingView ya, karena saya udah download aplikasinya. Tapi kalau misalkan kalian nggak mau download aplikasi TradingView-nya, itu kalian bisa langsung ke webnya aja di www.tradingview.com. Ya, kalian search aja di Google, nanti langsung kelihatan paling atas dia untuk aplikasi TradingView-nya ini. Dan jika kalian malas untuk daftar akun ya, kalian tinggal login aja atau daftar dengan menggunakan akun Google. Karena si TradingView ini bisa login atau bisa daftar dengan menggunakan akun Google. Oke, ini karena analisanya udah keluar ya. Di sini saya ada buat beberapa mapping baru, yang dimana kalau saya perhatikan ya, AURUSD ini ada order block di sini, di 2 titik ini yang baru nih. Dan juga ini saya perbaruin kembali, saya tata ulang kembali untuk base ya. Ya, di sini kita lihat ada order block di sini 2. Ya, order block ini yang kita manfaatkan nanti ketika harga sudah berbalik ke atas. Ini kan nanti misalkan harga balik ke atas ini nih. Nah, jadi target kita ini untuk target 1. Lalu pasti harga akan mencoba untuk menembusnya. Atau dia sideway. Lalu nanti coba target 2-nya di sini, ya di order block yang ini nih. Terus baru nanti kalau misalkan dia bisa menembus trendline ini, ya kalau dia bisa menembus trendline ini, otomatis untuk minor trendnya itu dia akan uptrend. Karena ini kan dia sedang berada di minor trendnya. Sedangkan untuk mega trendnya itu masih downtrend. Jadi sebenarnya ini berpas-pasan sekali dengan si base yang ini, order block yang kedua ini ya. Jadi untuk order block ini kita manfaatkan, biasanya juga saya selalu manfaatkan untuk dijadikan base, karena kan pergerakan itu kan ini kan namanya base drop base ya. Ya, ini bisa dikatakan sebagai base drop base karena di sini kita lihat ada pergerakan sideways terlebih dahulu sebelum ada momentum candle. Dan itu terjadi sebanyak 2 kali. Dan kita perhatikan juga di sini sempat AURUSD itu sempat naik ke atas. Cuma dia turun kembali karena terkena si base yang ini, si supply zone-nya ini. Jadi ini ada supply zone 1, supply zone 2. Dan supply zone ini masih sangat fresh, belum diuji kembali. Sehingga ketika AURUSD reversal, dia masih akan sangat kemungkinan besar untuk menguji kembali area-area ini. Ini untuk supply 1 itu ada di 11559 sampai dengan 15579. Untuk yang kedua itu ada di 175.754 sampai dengan 15780. Oke, mungkin segitu aja dulu untuk penjelasan dari AURUSD. Dan jika memang ada yang salah atau ada yang kurang, kalian silakan tambahkan di kolom komentar. Dan jika memang kalian rasa video ini bermanfaat untuk teman dan saudara juga keluarga kalian, tinggal kalian share aja video ini kepada mereka. Dan jangan lupa untuk di like dan juga subscribe channel YouTube Dunia Trading ID supaya saya bisa lebih semangat lagi dan membuat video analisa seperti ini. Oke, terima kasih dan sampai jumpa pada video berikutnya.